Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama Kak Heri untuk lanjutkan pembahasan tentang subbab gaya gravitasi 1. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mendapatkan suatu kesebandingan antara gaya gravitasi dengan kuadrat jarak. Kemudian, apakah hanya jarak saja yang mempengaruhi besarnya gaya gravitasi? Nah, kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya gravitasi selain jaraknya. Untuk lebih memahami tentang gaya gravitasi ini, kakak berikan ilustrasi seperti berikut. Ada seorang anak yang beratnya 10 Newton, 50 beratnya adalah 60 Newton. Saling tarik-menarik dengan anak yang beratnya 30 Newton. Nah, jika terdapat dua orang anak yang bermain tarik tambang, apa yang terjadi dengan gaya tarik oleh seseorang yang masanya lebih besar terhadap orang yang lebih kecil? Maka, gaya tarik oleh orang yang lebih besar akan lebih besar juga. Gaya tarik, gaya tarik, gaya tarik oleh orang yang lebih besar akan lebih besar, maka gaya tarik sebanding dengan masanya. Gaya tarik sebanding dengan massa. Bagaimana jika gaya tarik ini melibatkan dua orang? Maka, karena ini memiliki massa, anggap saja orang yang memiliki berat 60 Newton, kita berikan simbol memiliki massa M besar. Sedangkan oleh orang yang lebih kecil memiliki massa M kecil. Bagaimana gaya tarik tersebut melibatkan dua massa ini? Maka gaya tarik akan sebanding dengan massa orang yang besar, massa anak yang besar, dengan massa anak yang kecil. Nah, maka gaya tarik sebanding dengan massa. Gaya tarik sebanding dengan massa. Nah, kita sudah mendapat dua persamaan gaya tarik dipengaruhi oleh, maka dari kedua ini dapat disimpulkan bahwa gaya itu sebanding dengan massa orang, massa kedua orang dengan jaraknya, kuadrat jaraknya. Nah, untuk membuat suatu kesebandingan ini menjadi suatu bentuk formulasi,
ini suatu sebandingan. Membuat suatu sebandingan ini menjadi suatu formulasi, maka F itu tandanya suatu formulasi adalah ada tanda sama dengan. Nah, jadi di sini mesti ada konstanta yang mengkonversinya menjadi suatu formulasi. Nah, G, M besar, M kecil, per R kuadrat. Nah, inilah rumus dari gaya gravitasi. Inilah rumus dari gaya gravitasi. Nah, kemudian timbul pertanyaan pada adik-adik, G itu apa? Apa sih G itu? G ini adalah konstanta gravitasi. Konstanta gravitasi. Konstanta gravitasi, dan ini ditemukan oleh Henry Cavendish. Henry Cavendish. Dari mana konstanta gravitasi ini ditemukan? Nah, Henry Cavendish ini melakukan eksperimen untuk menentukan besarnya nilai konstanta gravitasi. Jadi, dia menggunakan alat seperti ini. Nah, ini adalah sebuah cermin. Cermin. Nah, cermin ini digantung seperti ini. Digantung, dihubungkan oleh sebuah, nah ini besi. Nah, ini adalah massa, ini adalah massa juga. Ini adalah logam yang berbentuk seperti bola. Ada dua, yang satunya lebih besar, yang satunya lebih kecil. Tali yang ini dapat berputar bebas. Nah, sehingga jika posisinya seperti ini, maka posisinya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada skala. Di sini ada skala. Skala. Ada skala. Nah, kemudian ini adalah cermin. Cermin.
Sini ada lampu. Cahaya dari lampu ini akan dipantulkan oleh cermin. Nah, karena tali ini bebas bergerak, maka nanti ini akan menunjukkan suatu skala besaran tertentu. Nah, inilah yang diukur dan dikonversi sebagai konstanta gravitasi ini. Nah, jadi kemarin ada pertanyaan dari kakak, eh, apakah yang menyebabkan benda ini jatuh ke tanah? Dan apakah yang menyebabkan bulan tidak jatuh meter bumi? Nah, jadi kesimpulannya adalah gaya gravitasi. Gravitasi. Yang membuat benda ini jatuh adalah gaya gravitasi, dan yang membuat bulan ini berputar mengelilingi bumi adalah gaya gravitasi. Mengapa benda ini bisa jatuh sedangkan bulan tidak jatuh? Nah, benda ini jatuh karena terlalu besar perbedaan massa antara benda dengan bumi, sehingga benda itu jatuh ke bumi, dan terlalu dekat jarak antara benda dengan bumi sehingga dia dapat jatuh ke bumi. Nah, kenapa bulan tidak jatuh? Karena perbedaan massa antara bulan dan bumi tidak terlalu besar, dan jarak antara bumi dengan bulan cukup jauh, sehingga kekuatan gaya gravitasi tidak cukup kuat untuk menarik bulan ini ke bumi. Sehingga, dan bulan ini juga punya kecepatan, sehingga bulan hanya mengitari bumi dan tidak tertarik ke bumi. Nah, cukup sekian pembahasan kita tentang gaya gravitasi. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.